Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia uddin wassalatu wassalamu ala asbil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudara kami yang shaimin was shaimat, alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-7 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Maret tahun 2024 Miladiah. Alhamdulillah satu kebahagiaan kita berjumpa kembali di acara Indahnya Ramadan, yang alhamdulillah hari ini kita akan bahas beberapa tema ataupun topik yang cukup menarik. Nah pemirsa, dari 6 hari yang sudah berlalu kita sudah membahas tema ataupun topik dengan berbagai narasumber yang berkaitan dengan ibadah puasa. Nah tentunya pada kesempatan sore hari ini kita akan juga membahas satu topik ataupun tema yang sangat menarik. Kita maklumi bahwa ibadah puasa adalah rutinitas ritual yang sudah berlangsung sejak lama. Ya, kita memulai dari mungkin usia 5 atau 6 tahun kita sudah mulai, kemudian sampai usia kita saat ini. Nah tentunya kalau dari segi kuantitas, jumlah ataupun bilangan hari dari puasa Ramadan itu biasa berkisar antara 29 sampai 30 hari. Namun dari kuantitas yang juga penting dan sangat penting adalah kualitas ibadah puasa. Nah pada kesempatan di hari yang ke-7, di hari berbahagia ini, kita akan mengangkat satu topik ataupun tema, yaitu meningkatkan kualitas ibadah puasa. Nah, sudah hadir di studio bersama kita, guru kita yang luar biasa, yang sangat kita cintai, yang juga cukup terkenal di Medan Sumatera Utara. Kita langsung sapa beliau. Beliau adalah Ustadz Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA PhD. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Buya nih? Alhamdulillah, Masya Ini udah hari ke-7, ya masih kelihatan segar. Ya. Tentunya ini dengan kualitas ibadah yang sudah dilakukan selama 6 hari, insya Allah hari ke-7 terus meningkat Buya ya. Insya Allah, Masya sampai Allah. akhir Ramadan kita tetap berusaha supaya dengan izin Allah kita sehat walafiat, segar, dan selalu menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, narasumber kita ini selain sebagai pendakwah atau pentausiah, juga adalah sebagai dosen di UIN Sumatera Utara, kemudian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan juga adalah pimpinan dari Majelis Zikir Tazkirah Sumatera Utara, kemudian juga adalah pimpinan Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir, dan juga adalah pembimbing dari Rumah Suluk ya, atau tasawuf yang ada di Jalan Suluh Medan ya. Semoga insya Allah pertemuan kita hari ini yang luar biasa, kita akan mengambil pelajaran penting dari acara Indahnya Ramadan di hari ini. Namun sebelum kita akan kupas dan bahas ya bagaimana meningkatkan kualitas ibadah puasa di acara Indahnya Ramadan hari ini, untuk mengambil keberkahan di acara Indahnya Ramadan hari ini, berhari raya Kerantau Perapat dari Medan di malam hari, supaya acara mendapat berkah dan rahmat. Kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Qori Nasional Muhammad Rifai, Sarjana Sosial, akan membacakan surah Al-Mulk dimulai ayat 1 sampai dengan 3. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك
شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Terima kasih kepada Kori Muhammad Rifai Sarjana Sosial yang juga merupakan pemenang terbaik MTQ RRI Nasional tahun 2016. Kita doakan ke depan lebih meningkat lagi prestasinya. Amin. Nah, pemirsa,
saudara-saudara kami yang saim wa saimat, kami bersama Buya tidak hanya berdua saja, kami mengajak pemirsa dimanapun berada, khususnya yang sedang menantikan masa-masa indah, masa-masa untuk berbuka puasa bersama anak, istri, dan keluarga, nanti dapat bergabung bersama kami secara interaktif di acara indahnya Ramadan di sore hari ini dengan menelepon di 0811 6100 386. 08116100 Tema ataupun topik kita pada sore hari ini adalah meningkatkan kualitas ibadah puasa bersama narasumber kita yang luar biasa, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amirud MS MBA PhD. Kita langsung ke Buya. Buya, kalau kita lihat judulnya ini cukup menarik, Buya. Dari indahnya Ramadan yang sudah berlalu 6 hari. Nah, ini banyak mengupas juga tentang tema ataupun topik tentang puasa. Nah, hari ini topiknya sedikit menarik, ini tentang kualitas. Nah, tentunya seperti kami buka tadi, kalau kuantitas itu kita sudah ada bilangan hari 29 atau 30 hari. Ya, kemudian Buya, kita kan sudah memaklumi bersama bahwa puasa ini kan rutinitas ibadah yang sudah kita lakukan sejak kita usia dini ya sampai hari ini. Nah, tentunya dari tahun ke tahun kita ingin puasa kita ini meningkat ya secara kualitas. Nah, silakan Buya untuk memberikan pandangan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi undila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia dan insya Allah semua kita dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali tema kita hari ini berkaitan dengan meningkatkan kualitas ibadah puasa. Ayat tadi menjelaskan bahwa Ramadan adalah momentum kita berpuasa sekali setahun karena ini adalah merupakan kewajiban, gitu Pak Ustadz ya. Tentu kalau usia kita sudah 70 tahun, kita mulai puasa sebut saja umur 7 tahun, kita sudah puasa 63 tahun lebih ya. Secara kuantitas cukup banyak jumlahnya. Nah, di sisi lain kalau kita melihat kualitas puasa, tentu kembali kepada puasa itu apa? Ya. Puasa itu adalah ibadah yang ditujukan kepada orang beriman dan berangkat dari iman. Jadi bicara kualitas ada input, ada output. Inputnya ialah kalau puasa adalah ibadah ruhaniyah, tapi ada dampak kepada jasmaniah kita. Maka dimulai dari iman, ilmu, ihsan, ikhlas, dan istiqomah. Jadi yang dimaksud dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba itu adalah ihtisab dalam arti mampu merasakan bahwa ibadah puasa ini ibadah yang langsung dikontrol, dinilai, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berangkat dari keyakinan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha segalanya ya. Wallahu alimu bidzati sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Inilah nanti yang akan menjadikan puasa itu berkualitas atau tidak. Ya, sehingga berangkat dari keyakinan lalu ilmu. Bahwa puasa ini tidak sekedar ibadah yang meninggalkan tuntutan hawa nafsu. Makan, minum, merokok, hubungan suami istri pada siang hari. Tapi adalah ibadah yang kita yakini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita meninggalkan kebutuhan jasmaniah kita, tetapi ada satu hal yang istimewa Allah bikin, dengan itu kita memiliki daya tahan. Maka kita imsak. Jadi puasa itu ialah imsak, menahan. Tapi menahan itu tidak berarti dengan itu kita menjadi mudarat. Nah, kalau kita kembali kepada dasarnya iman,
kemudian ilmu, kemudian ihsan, ikhlas, istiqomah. Sampai 30 hari atau 29 hari. Kemudian outputnya nanti ialah dengan kita berpuasa, meninggalkan makan, minum, merokok, hubungan suami istri siang hari, kita jangan cuma berpura-pura jadi orang miskin. Tidak makan, tidak minum, tapi ngelakoni apa yang mereka rasakan, di mana nanti kita ketika maghrib kan berbuka, kita makan. Bahkan kadang kita pamer dengan makanan yang enak. Di tanggal 1 Syawal kita nanti kan berhari raya, memakai baju baru. Berarti kita ini dalam keadaan latihan, tapi jangan pura-pura. Artinya apa? Jangan pura-pura ikut lapar, sebagaimana orang miskin yang tidak makan, tidak minum, tidak tahu kapan mereka berbuka, tapi rasakanlah yang mereka rasakan, sehingga outputnya nanti menimbulkan rasa kasih sayang pada mereka. Ya, ada di sana itu rasa cinta dan sayang kepada mereka yang kita sudah ikut mengalami perasaan mereka. Tidak nanti malah kita show kebagusan pakaian kita, makanan yang enak itu show of goodness, jangan kayak gitu. Tapi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, berbagi. Itulah maka farada Rasulullah SAW andakatal fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lisoimin. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu mewajibkan kepada kita membayar zakat fitrah untuk memberi makanan kepada kaum du'afa, mustada'afin, fakir miskin, dan untuk membersihkan jiwa kita yang berpuasa itu. Jadi ada input, ada output, dan ketika kita berpuasa adalah bagaimana kita merasakan yang dirasakan oleh kaum du'afa, kita tidak makan, tidak minum, tetapi ini mengasah jiwa kita. Tentu itu hikmah ya Bu ya? Iya, itu hikmahnya. Jadi melahirkan sesuatu yang sifatnya adalah kasih sayang dan kepedulian bersifat horizontal. Vertikalnya kepada Allah adalah karena iman, ilmu, ihsan, ikhlas dan istiqomah. Nanti horizontalnya ialah ramah, penuh kasih sayang, tidak sombong. Ini kualitas daripada puasa itu. Tapi kalau puasa masih juga rakus, ketika berbuka nanti malah kita 3 kali lipat dari siang harinya, itu namanya apa? Puasa dendam itu namanya. Baik, terima kasih Bu Yana. Pemirsa, kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara indahnya Ramadan pada sore hari ini dengan tema ataupun topik meningkatkan kualitas ibadah puasa, dapat menelepon langsung di 0811 6100386 0811 6100386 bersama narasumber kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amrit MS MBA PhD. Buya, kalau tadi sudah Buya jelaskan bahwa ini ibadah puasa, ibadah jasmani dahulu dengan ibadah ruhani. Tentunya kalau tadi dengan mengutip hadis tadi Bu ya, man sama Ramadana iman wa hisaban itu Bu ya. Ini kan sudah terangkum situ Bu ya, ada ilmu, ada iman, ada satu keikhlasan bagaimana kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati gembira, insya Allah dosa-dosa yang lalu sudah terampunkan. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah tuh kalau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita itu adalah itu untuk kita, tapi hanya puasa itu untuk Allah, Buya. Ini kaitannya korelasi gimana, Buya? Begini, yang dimaksud dengan kullu amal bini adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana adibi. Itu ada diskusinya ya. Semua amal ibadah anak Adam itu untuk dia, kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Ini maknanya 3. Satu, bahwa Allah SWT yang maha melihat, maha mengetahui terhadap ibadah puasa kita yang didasari atas dasar iman dan ilmu, bahwa Allah tuh maha melihat. Tidak macam kita melihat ya, dia melihat isi hati kita dan lebih daripada itu. Maka ketika kita berpuasa itu semata-mata adalah bagaimana kita berpuasa ini merasakan ini desain Allah supaya kita menjadi orang yang lebih cepat mencapai tingkat takwa. Maka kalau ini sudah Allah desain, pasti meskipun dikatakan puasa adalah ibadah ruhaniyah, berefek kepada jasmani yang mungkin letih, lemah, lesu, tapi tidak akan membuatkan mudarat. Maka kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Nah yang kedua, ketika Allah akan berikan balasan, kita yakin Allah itu belum saja membalas pun sudah memberikan kepada kita fasilitas untuk puasa. Bukankah ketahanan kita puasa itu adalah karena kita memiliki keyakinan bahwa kita bersama Allah. Kita puasa itu dibersamai oleh Allah. Artinya Allah berikan kekuatan kepada kita. Maka terjadi keajaiban, orang di bulan Ramadan lebih cerdas, lebih rajin, lebih inovatif
untuk hal-hal yang sifatnya mungkin kemanusiaan. Lihatlah banyaknya pasar-pasar kaget jual makanan itu. Berbagai macam ragam. Habis juga ya. Habis juga dan memang alhamdulillah ke orang puasa tapi berinovasi tinggi gitu ya. Kan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Lalu yang ketiga, Allah menjanjikan nanti akan Allah balas bahwa kalau sholat adalah ibadah yang pertama dihitung nanti di yaumil mahsyar, ini puasa terakhir. Andai pun orang itu masih ada kekurangan karena ibadahnya harus ditransfer kepada orang lain akibat dia mungkin banyak kesalahan, banyak merugikan orang lain. Tapi ketika dia menjadi muflis, orang yang rugi karena ibadah orang lain, ulangi, ibadah dia dikasih untuk orang lain karena dia merugikan orang lain, karena menzolim orang lain, mengambil hak orang lain, ya. Lalu mereka menuntut, kata Allah Ta'ala, apalagi yang bisa diberikan kepadanya? Enggak ada ya Allah, sudah habis amal ibadahnya. Ya sudah, pindahkan dosa orang itu kepada dia. Jadi bagaimana? Oh, dia bangkrut, dia muflis, kata Allah Ta'ala, masih ada satu ibadah yang belum dinilai, dan itu hanya aku yang berhak menilai, itulah puasa. Ini kan itu. Buya, kalau puasa ini kan kualitas ini mungkin yang bisa merasakan kita ya, kita pribadi, kemudian Allah yang menilai tanpa pengetahuan orang lain, Buya. Nah, ini luar biasa, Buya. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, ya kita tidak mau melewatkan Ramadan itu berlalu begitu saja. Ya, artinya kita untuk meningkatkan kualitas ini kan kita isi dengan hal-hal yang luar biasa. Selain dengan doa-doa, tentu juga dengan ikhtiar. Nah, kira-kira apa langkah-langkah kita untuk mencapai kualitas yang maksimal, yang tentunya muaranya nanti seperti di surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Begini Pak Ustadz dan para pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat ayat 183, 184, 185, 186, sebenarnya itu adalah merupakan output daripada puasa yang boleh katakan berkualitas. Satu, menjadikan orang itu bertakwa. Apa itu? Mampu melihara amal ibadah yang sudah baik untuk tidak turun kepada jenjang yang lebih rendah. Kalau biasanya kan bertakwa ialah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi dalam konteks tasawuf, dia mampu menjaga kualitas diri yang sudah mukmin, muslimin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin itu. Dan ada lagi dua jenjang ke atas, yaitu muqarrabin dan muhibbin. Sehingga ketika kita berbicara tentang ibadah puasa, kalau tujuannya adalah la'allakum tattaqun, ada lagi kan? In kuntum ta'lamun la'allakum tashkurun. Kemudian di ayat 186 itu ialah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dada'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Menjadi orang yang rasyid, orang yang memiliki kecerdasan yang tiga-tiga itu, intelektualitas, spiritualitas, dan emosionalitas. Jadi artinya begini, dia tidak hanya cerdas secara akliyah, tapi cerdas secara qalbiyah. Hatinya punya rasa kasih sayang, jujur, kemudian selalu disiplin, selalu sabar, itu. Kemudian emosinya terkendali dalam arti dia memiliki rasa ketersambungan kepada orang lain. Bagaimana nggak enaknya lapar membuat dia kalau melihat orang lapar bergetar hatinya untuk membantu. Jadi intinya ada pengaruh kepada tindakan sosial dalam kehidupan. Itu puasa yang berkualitas. Nah, ini yang menarik, Buya. Ya, kalau tadi bahwa salah satu hikmahnya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh khususnya nih ketika saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina, ya. Artinya kita mungkin berpuasa sekitar 12 sampai 13 jam, ya, mulai dari selepas fajar subuh kemudian waktu berbuka. Mungkin mereka-mereka yang di Palestina, kita yakin di sana berpuasa sudah berhari-hari, ya. Jadi salah satu barangkali kualitas yang ingin kita gapai ini, kita bisa berbagi itu atau juga dengan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, Bu ya. Empat. Dimulai dari empati, lalu mampu berkontribusi, kemudian yang tidak kalah pentingnya ialah ada rasa ketersambungan kepada mereka setiap waktu dengan doa-doa kita. Dan yang keempat adalah kita optimis bahwa Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau dikaitkan dengan kesana itu. Jadi minimal itu empati, lalu kita mampu berbagi dalam arti mendistribusikan rezeki kita kepada mereka.
Nah, kualitas itu diukur dari ketika berpuasa tidak nampak dengan ibadah puasa itu dia menjadi lemah. Iya. Jadi kata Nabi Isa dalam satu konteks yang dikutip Rasulullah, kalau engkau berpuasa sisiri rambutmu supaya rapi, lalu tampakkan wajahmu itu cerah, seolah-olah engkau tidak puasa dipandang orang padahal engkau puasa. Jangan sebaliknya, nggak puasa pura-pura puasa, loyo, lemas pucat, orang cacingan pun pucat juga deh Pak Ustaz. Nah, mungkin ini Buya, Ya, makanya perlunya ada juga latihan-latihan ya sebelum ada masuk ke bulan Ramadan. Ya. Ada puasa-puasa sunnah yang rutin dilaksanakan oleh kita ini, Ya. ya mungkin ada puasa Senin Kamis, kemudian puasa-puasa Ayyamil Bid ya Ya, di pertengahan ya. bulan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini juga tentunya udah jadi satu latihan untuk mencapai kualitas yang maksimal, Ya. begitu Buya ya. Ya, Nah, kata Nabi kan begini, maaf saya potong ya. Ada puasa itu puasa orang awam. Iya, Bu, ya. Itu yang dikatakan Nabi, kamin so'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Tapi secara syariat gugur kewajibannya dapat pahala. Lalu ada puasa hawas. Mereka yang mampu mempuasakan tidak hanya hawa nafsu dan kebutuhan anggota badan, tapi mampu mempuasakan panca indera. Ada lagi di atasnya yang ketiga, hawasil hawas, mampu mempuasakan kebutuhan anggota badan, terutama makan, minum dan panca indera, pikiran dan perasaan. Kalau bahasa Jawa, otaknya jangan ngeres, jangan piktor, pikiran kotor itu. Hatinya itu tidak suka kepada orang lain. SMS. Nah, susah melihat orang senang melihat orang susah. itu jangan begitu. Hati itu jangan begitu. Nah, kita di mana gitu ya? Nah. Di mana posisi kita tuh ya? Artinya di tingkatan yang mana kita? Mungkin kita orang-orang yang biasa ini. Nah, Buya ini kan Iya. kita katakan kita orang awam ini terkadang juga terlupa Buya. Yang dikatakan puasa itu kan beranggapan dari siang sampai dari pagi ya sampai yang berbuka. Nah, di malam harinya sekarang kan bebas Buya. Itu sebelum tadi. Jangan kita ngelakoni puasa itu pura-pura siang hari bersama orang miskin yang nggak makan, nggak minum, tapi siang hari kita pamer dan mereguk sedemikian rupa balas dendam kepada siang hari. Maka kata Rasulullah, kalau kita berpuasa itu salah satu bukti kualitas puasa kita ialah saat kita berpuasa itu kita merasakan betapa indahnya lapar. Gini loh, dalam ilmu tasawuf lapar dengan kenyang itu lebih enak lapar sebenarnya. Ya. Coba Pak Ustadz Syarial ya. Ya. Kalau Ustadz Syarial itu makan kenyang, berapa lama kenyangnya? Ya. Kalau kita makan kenyang itu paling-paling setengah jam. Ya. Tapi kalau kita puasa, laparnya itu kita nikmati sedemikian rupa. Ya. Menurut Profesor Embing Wijaya itu setelah jam 10 ke atas itu stok makanan sudah digiling habis oleh badan kita. Maka ketika itu ada rasa lapar, itu kita nikmati terus sampai berbuka. Nah, jadi akhirnya kita merasakan, oh rupanya lapar itu enak bagi orang yang beriman. Ya, makanya kalau kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah 153 Buya ya, Ya. itu kan ada juga dikaitkan dengan kita diuji juga dengan Kesabaran. kesabaran, Ya, kelaparan, itu ya. yang perlu ya Ya. ada juga korelasinya di sini. Ya, Nah, ya. malah sahabat saya juga ada mengatakan bahwa menu yang baik, menu yang sangat terindah itu bukan ikan asin, bukan rendang dan lain sebagainya, tapi menunya itu adalah rasa lapar. Kalau sudah lapar, insya Allah ya semua nikmat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, luar biasa topik yang kita bahas hari ini yaitu meningkatkan kualitas ibadah bersama guru kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji MS MBA PhD. Kita akan bahas terus ya tema yang semakin hangat hari ini. Namun kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia.
keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita di acara indahnya Ramadan. Nah, kembali kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada dalam suasana indah menunggu menantikan masa-masa kita berbuka, yang ingin bergabung bersama kami di acara indahnya Ramadan hari ini dapat menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini yaitu meningkatkan kualitas ibadah puasa bersama narasumber kita yang luar biasa, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA PhD. Buya, tadi Buya ada menerangkan tentang puasa ada input dan outputnya Buya. Kalau outputnya ini kan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal ini kan orang-orang yang berkualitas ya. Kalau dia yang di dunia kerja, pekerjaannya semakin berkualitas, kemudian nampak lebih segar, tidak ada loyo, tidak ada nampak lemas-lemas. Nah, kita kepingin semua Buya seperti itu. Nah, caranya seperti apa Buya? Gini, ada dua. Kalau saya analogikan ini kepada mobil, mobil itu kalau berkualitas, larinya kencang, ya, terus kontan, dan di atasnya nyaman gitu ya. Itu kan contoh kualitas. Tapi dari segi kuantitas, mobil ini bangkunya ada 9, sehingga kalau kita naik bisa satu keluarga, itu kuantitas. Nah, ketika orang berpuasa, tadi outputnya ialah membuat dia memiliki rasa kasih sayang kepada sesama karena telah merasakan yang dirasakan oleh kaum du'afa, sehingga dia menjadi pemurah, dermawan. Nah, ini kita kan bicara bagaimana caranya. Nah, bukankah ibadah puasa ini sebenarnya dari segi sosiologi cuman pengalihan waktu makan, bukan nggak makan. Ya, makan hanya itu beberapa jam aja dimajukan jadi sahur. Ya kan? Kemudian ketika kita makan siang nggak ada, dimundurkan jadi makan malam, sehingga jadi 2 kali. Kalau kita bicara kualitas puasa dengan kaitannya kepada kita berpuasa itu tapi kita memiliki semangat yang kuat, makanlah yang bergizi ketika kita sahur maupun berbuka. Maka kata Rasul kan ketika berbuka minumlah yang manis-manis, makanlah yang manis-manis. Kemudian ketika kita sahur, makanlah yang mengandung daya tahan tubuh, terutama mengandung air, buah-buahan. Dan itu juga mengakhirkan, artinya di injury time diakhirkan ketika sahur. Nah, nanti kualitas puasa kita itu apa? Membuat kita, kalau tadi sudah ada kaitannya dengan sahur dan berbuka, fisik kita kuat, semakin rajin untuk melaksanakan ibadah-ibadah selain puasa. Kan ada ibadah wajib di bulan Ramadan itu 3. Ibadah sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap wajib. Puasa wajib yang datangnya sekali setahun di bulan Ramadan. Lalu zakat fitrah. Yang juga wajib yang saya katakan di depan tadi. Lalu kan ada ibadah-ibadah sunat yang memang rutin kita kerjakan. Contoh, dalam konteks Ramadan, kalau di luar Ramadan kita itu sholat tahajud malam hari, di bulan Ramadan kita kan ada qiyamul lail, ada sholat tarawih, kemudian ada taharus membaca Al-Quran. Tapi kalau kita kepingin juga melaksanakan sholat tahajud di malam hari, ketika kita bangun sahur, menunggu makan sahur supaya takhir waktu, bisa nanti kita menunggu subuh, kan bisa sholat tahajud. Jadi ada hubungan antara kuantitas dengan kualitas puasa itu sendiri. Artinya kalau puasanya berkualitas, orangnya itu melaksanakannya dengan gembira, penuh keyakinan, puasa ini tidak membuat dia menjadi loyo, sehingga dia bergairah. Maka saya katakan tadi, memang secara logika orang nggak makan pastilah lapar, haus dan sebagainya, itu wajar. Tapi tidak berarti orang haus itu nggak bertenaga. Ini kita ini haus sekarang, tapi kita bertenaga, kita semangat di sini. Itu ruhaninya tuh yang pertama. Ya, ruhaninya itu. Makanya Buya,
ketika kita itu untuk sahur itu kan disunahkan Buya ya. Jadi ada juga Buya kan saudara kita orang kita ini memang nggak usah sahur lah atau nggak usah tetap buat juga. Oh kata Rasul, sahurlah kamu walaupun dengan seteguk air, karena itu berkah. Iya. Itu berkah. Nah begini, saya ingin mengatakan bahwa puasa yang berkualitas itu tidak sekedar ibadah puasanya saja bernilai tinggi. Ini kan kalau kualitas kan value, nilai, manfaat ya. Tapi juga dia karena kualitas puasanya dia bisa banyak mengerjakan hal-hal lain yang tidak sekedar wajib tapi yang sunat-sunat. Betapa banyaknya orang yang bisa menghatamkan Quran berulang kali selama Ramadan dulu. Di bulan biasa dia nggak kayak gitu. Mungkin memang ada perangsang pendorong stimulusnya itu untuk mendapatkan pahala. Tetapi itu menunjukkan dengan puasanya itu dia memiliki rasa cinta ibadah yang lebih tinggi. Bahasa gampangnya, tensi orang beribadah lebih tinggi di bulan Ramadan karena puasanya itu. Kan ada tensi yang negatif kalau darah tinggi. Ya ujian kesabaran itu. Ujian kesabaran, tapi maksudnya memicu kerajinan beribadah karena memang semangatnya. Jadi ada semangat puasa. Saya waktu kecil dulu dibilang oleh orang tua, nenek saya, guru saya almarhumah Siti Joleha, kalau berpuasa itu ada semangat. Semangat apa? Semangat menunggu. Wah, baru jam sekian, baru jam sekian. Dalam pada itu kita beribadah. Kita ngerjakan ini, kita ngerjakan itu. Bukan sebaliknya, ini nunggu masih lama terus kita nyemplung ke sungai sambil nyelam minum air. Itu enggak begitu. Bolak-balik buka pintu kulkas ya. Nah, gitu Buya, dia. tentunya ibadah puasa ini selain tadi juga membentuk kualitas yang maksimal, tentu juga nanti ada membentuk hal-hal tentang kedisiplinan ya, ini luar biasa ya. Namun Buya, kita akan jeda sebentar. Baik, kita akan lihat juga pesan-pesan berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Kembali kami sampaikan kepada pemirsa, saudara-saudara kami yang shaimin wa shaimat dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung bersama kami secara interaktif dapat telepon langsung di 0811 6100 386 di acara Indahnya Ramadan hari ini dengan topik ataupun tema meningkatkan kualitas ibadah puasa bersama narasumber kita, Al-Ustaz Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amir MS MBA PhD. Buya, kalau ini masih cerita tentang input dan output lagi nih Buya. Tentunya secara kolektif kita bisa melihat Buya. Baik, sebentar kita ada telepon nih Buya. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Ya. Assalamualaikum. Ya, ini masih belum nyambung nih Bu ya. Sedang proses. Baik, kita lanjut kembali. Baik, Assalamualaikum. Kelihatan masih belum nyambung nih Bu ya. Iya.
Baik, kita masih tunggu dari pemirsa yang akan menelpon ulang. Kita akan lanjut kembali Buya tentang output tadi Buya. Secara kolektif kita sudah bisa melihat Buya keseharian ini. Buya tadi ada sebutkan ada pasar kaget tadi. Bahwa puasa ini hikmahnya tidak hanya dirasakan oleh umat Islam. Ya mungkin saudara-saudara kita dari umat lain juga merasakannya Buya. Ketika bulan puasa datang Ramadan, wah rame ada jualan macam-macam makanan. Kemudian di pasar-pasar, pusat pasar itu secara ekonomi bergerak Buya dia. Apakah ini termasuk dengan nampaknya kualitas ibadah juga Buya? Dalam ilmu ekonomi, kualitas itu ada hubungannya dengan produktivitas. Ini ya. Baik, kita potong dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ini masih belum nyambung Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Silakan. Silakan. Saya ingin bertanya Buya, Pak Ustadz. Saya seorang ibu rumah tangga. Baik, dengan siapa dan di mana Bu? Maaf Bu, sebentar Bu. Saya ingin berusaha bagaimana menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Namun karena berhubungan dengan tetangga, kadang-kadang kalau misalnya kemudian kita menjadi sedikit emosional. Nah, sedangkan kita kepengen menjaga puasa kita. Bagaimana ya menjaga supaya puasa kita tetap bagus ya Bu ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga ini kita tadi menanyakan saya nggak bisa tentang nama. menangkap tadi karena suaranya kecil. Nah, apa isinya tadi? Buya, ini dari penanya sang ibu juga dengan nada yang sedikit memang agak sedikit merendah, yang melembut dan agak sedikit ya. Penanya kita tadi bertanya ya, ingin melaksanakan ibadah puasa maksimal mungkin. Mungkin ada pengaruh-pengaruh dari jiran tetangga yang mungkin dari perilaku dan sebagainya. Ini kan ujian cobaan Bu ya. Baik, Bunda, saya tadi agak kurang bisa menangkap karena suaranya kecil di studio, tapi dibantu oleh host kita Ustadz Syarial, saya bisa paham bahwa kualitas puasa itu akan teruji apabila ada tantangan. Misalnya di sekitar kita orang nggak puasa, kita puasa, gimana respon kita? Kita marah-marah, terus kita ngejek, kau nggak puasa dosa, kau nggak ikut dari raya. Itu artinya kita tidak memiliki kualitas iman yang meyakini bahwa ini adalah kewajiban orang-orang yang memang beriman sesuai dengan kualitas imannya. Lalu kita pribadi, karena kita yang puasa, kita harus lebih bisa meningkatkan kesabaran. Jadi makin banyak tantangan dan kita sanggup menghadapi tantangan itu, puasa kita makin berkualitas. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah Bunda, kalau kita kepingin melaksanakan puasa lebih baik, senantiasa kita memiliki keyakinan Allah Ta'ala itu mengawasi kita berpuasa dengan arti pengawasan yang penuh kasih sayang. Allah sangat, dalam tanda petik, senang dengan orang yang lapar dan haus karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin, tidak beranak. Lalu ketika kita punya istri, punya suami, punya makanan, punya minum, tapi tidak melakukan itu, ini kan sesuatu yang dipandang oleh Allah semata-mata karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, yang ketiga, kita akan bisa meningkatkan kualitas puasa itu dengan keyakinan yang mungkin dengan hidayah puasa itu sendiri. Saya kok dengan puasa ini alhamdulillah, tadi kata Rasul sehat, ya. Kemudian bisa juga nanti orang ini bertambah ramping dalam konteks badan gitu ya. Jadi itu membuat kita bersemangat, tapi bukan itu tujuannya. Tidak boleh itu tujuannya, tapi itu adalah dampak atau implikasi dari puasa itu sendiri. Ya gitu dia. Artinya ketika Bunda kita tadi ya bisa melewati ujian-ujian tadi dengan pengaruh-pengaruh ya lingkungan, rumah, jiran tetangga dan sebagainya, karena tadi Buya juga bilang tadi kan bahwa ini tensi kita ini juga tinggi ya di bulan puasa nih. Tensi ibadahnya. Tapi karena
kualitas kita yang sudah mumpuni luar biasa, Ya. maka alhamdulillah bisa terlewati. Luar biasa Buya, kita jeda sebentar, kita akan Baik. lihat dan saksikan pesan-pesan berikut ini. Marhaban ya Ramadan. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter Islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saudara-saudara kami yang shaim wa shaimat, luar biasa. Masa-masa kita ini yang begitu indah ketika berkumpul bersama keluarga untuk menantikan masa-masa berbuka. Tentunya kita sesuai dengan sunnah dari Nabi, kita juga disyaratkan untuk berdoa ya di ujung-ujung menjelang berbuka puasa. Sambil juga kita mendengarkan tausiah yang luar biasa hari ini bersama guru kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS MBA PhD dengan mengangkat topik meningkatkan kualitas ibadah puasa. Nah, Buya tadi ada output, kemudian secara fikih ini kan kita ada syarat dan rukun dari puasa. Nah, tentunya ketika sudah kita laksanakan, kita ikuti syarat dan rukunnya, tentunya kita juga akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas nih, manfaat dari ibadah puasa yang bermanfaat tidak hanya buat pribadi, tapi juga buat lingkungan, juga keluarga, tentunya juga sesama umat Islam gitu. Seperti apa tuh Buya? Baik, pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di studio. Ini semakin menarik karena adanya eksplorasi dari Ustadz Syarial ya. Saya menganalogikan begini, kualitas itu hubungannya kepada baik, benar, bermanfaat. Kalau kita analogikan kepada ilmu fikih, puasa yang berkualitas ialah puasa yang cukup syarat dan rukun. Tetapi secara sofistik bermanfaat kepada orang lain. Ustadz Syarial dan pemirsa, kalau kita umpamakan pohon yang berkualitas, ia tentu memiliki daya tahan. Ditiup angin paling cuman goyang tapi tidak bongkar. Akarnya Kenapa? kuat. Memiliki akar yang kuat. Itulah iman. Memiliki batang yang kokoh. Memiliki Daun yang subur, cabang, daun, dan buah yang banyak. Nah, ketika kita bicara puasa, maka saya katakan tadi, puasa yang berkualitas itu ada inputnya karena iman, ilmu, ihsan, ikhlas, dan istiqomah. Nah, outputnya apa?
Pohon yang berkualitas tidak sekedar banyak daunnya, lalu kokoh batangnya yang tinggi dan besar, tapi buahnya itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga ibadah puasa yang berkualitas itu nanti outputnya ialah memiliki dampak vertikal ke atas, memiliki hubungan vertikal yang sangat kuat kepada Allah. Secara vertikal dia memiliki hubungan yang bersifat penghambaan diri. Ibadahnya makin berkualitas, makin baik, makin banyak. Secara sosial dia memiliki hubungan horizontal. Kepada sesama dia memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tidak pun rahmatan lil alamin, rahmatan li ghairih. Memberi manfaat, rahmat kepada orang lain dengan sifat-sifat apa? Pemurah, pengasih, penyayang, penyabar, dan minimal selalu menebar senyum, menebar rasa bahagia, tidak kebencian dan hal-hal yang mungkin dapat memprovokasi. Yang mengawali ibadah puasa di tengah-tengah kita juga sering berbagi dengan sesama. Ini luar biasa disempurnakan. Tadi Buya juga ada muka sedikit tentang zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat fitrah. Kemudian juga ada zakat harta, Buya ya. Zakat fitrah kan yang wajibnya, ya, Bu, ya. Yang sunatnya kan bisa saja dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk berbagai macam rasa kasih sayang seperti ungkapan rasa bahagia kita memberikan hadiah. Kan ada cerita Rasulullah, ya, Bu, ya. Ketika beliau berhari raya lalu ada melihat seorang anak yang menangis dan terpisah dari kerumunan anak yang lain. Dia tanya, kamu siapa? Dia bilang, saya ini ayah saya ikut berperang bersama Rasulullah lalu meninggal. Mak saya janda, kemudian mak saya menikah lagi. Lalu saya jadi kayak gini. Singkat cerita begitu ya. Terus Rasulullah merasa ini anak perlu kasih sayang, perlu belayan yang tentunya dirasakan sebagai anak yang kehilangan ayah. Lalu Rasul mengatakan, maukah kamu menjadi adiknya Aisyah, ya, menjadi ibumu adalah menjadi adiknya Fatimah, lalu ibumu Aisyah dan ayahmu adalah Rasulullah. Kata anak ini mau. Lalu dibawanya pulang, dimandikan, diberikan baju baru. Ini kan dampak kualitas puasa itu. Jadi kita bisa memberikan kepada orang lain rasa bahagia karena ketika kita berpuasa, kita kan bahagia saat berbuka. Kamu doa Pak, fakir miskin musta'afin, kapan mereka berbuka? Kalau tidak dari kita. Seperti itu dia. Jadi umpama pohon tadi tidak hanya kokoh akarnya, tegap batangnya, banyak daunnya, tapi buahnya itu bermanfaat kepada orang lain. Buahnya juga berkualitas. Berkualitas. Ya. Buahnya masa, tebal isinya. Nah, ini yang dimaksud dengan nanti bermanfaat ya dengan orang lain. Buah itu tidak kita makan sendiri, Bu, ya. Buah itu tentunya bisa dinikmati. Kan nggak ada jeruk makan jeruk. Orang banyak ya. Itulah disempurnakan dengan zakat fitrah tadi ya. Nah, luar biasa. Nah, pemirsa, luar biasa ya bahasan kita hari ini tentang meningkatkan kualitas ibadah puasa bersama guru kita narasumber kita yang luar biasa, Buya Profesor Dr. Kiai Haji MS MBA PhD. Namun kita akan jeda sebentar, kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup Kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup Kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup Kurnia untuk Indonesia. Ahoy! Ayo kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita.
Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Baik, kembali kita di acara Indahnya Ramadan. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saudara-saudara kami yang soimat. Nah, hari-hari masa-masa indah ini luar biasa. Beberapa saat lagi kita akan masuk ke masa indah berbuka. Ya, kita akan tuntaskan tausiah kajian kita hari ini tentang meningkatkan kualitas ibadah puasa. Buya, kalau tadi kita sudah merasa berkualitas, tentunya ada istilah ini Buya. Istilah tentang kesolehan sosial, kesolehan vertikal yang sudah kita dapat. Ini nanti mungkin bisa Buya jelaskan ya, kemudian bisa diambil kesimpulan dari pertemuan kita di hari ini Buya. Baik, pemirsa yang berbahagia, terutama yang tetap setia bersama kita di depan layar kaca menunggu waktu berbuka. Sabar ya, 18.35 mungkin ya, masih ada waktu. Begini, puasa yang berkualitas inputnya adalah karena iman, ilmu, ihsan, ikhlas, istiqomah. Lalu nanti berdampak kepada kesolehan vertikal kepada Allah, baik secara individual maupun komunal. Dia tidak hanya kepingin nikmat dekat dengan Allah secara pribadi. Maka dalam ilmu tasawuf, jangan kita sur sendiri dekat kepada Allah, orang lain tidak diajak. Maka itulah jamaah tarikah itu selalu mengutamakan berjamaah, dan setiap ada tempat persulukan pasti masjid didirikan untuk bersama-sama menjalin hubungan kepada kita sesama untuk sama-sama dekat kepada Allah. Jadi jangan merasa nyaman dengan kesolehan individual tanpa mengajak kawan. Lalu ada kesolehan yang bersifat sosial berdampak kepada kehidupan masyarakat banyak. Nah, tentu saja hal ini tidak boleh bersifat musiman. Jadi Ramadan adalah bulan di mana kita berpuasa sebagai kawah candra di muka, menggojolok sifat-sifat yang mulia untuk bermanfaat ke 11 bulan ke depan. Dari Syawal sampai ke Sya'ban. Latihannya sekarang 11 bulan itulah yang aktualnya. Itu. Jadi kalau nggak berkualitas ya cuman di situ aja. Selama puasa dia baik, tapi setelah nggak puasa pelit lagi. Artinya ini rutinitas nih ya, tidak hanya temporer, harus berlangsung terus menerus. Continue, lestari, dan dia tetap memberikan manfaat yang kalau bisa naik lah ya, tidak nurun dia. Artinya terus ada peningkatan. Ada peningkatan. Untuk mencapai kualitas yang terbaik. Luar biasa. Alhamdulillah. Buya, terima kasih sudah hadir bersama kita di studio hari ini di acara Indahnya Ramadan. Luar biasa, mudah-mudahan insya Allah puasa kita hari ini yang lebih baik dari kemarin, dan insya Allah puasa kita esok hari lebih baik dari hari ini. Untuk mencapai kualitas yang terbaik. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, saudara-saudara kami yang soimat, tanpa terasa hampir 60 menit kita bersama di acara Indahnya Ramadan di hari ini dengan tema meningkatkan kualitas ibadah puasa. Tentunya banyak pelajaran-pelajaran penting yang kita sudah petik, yang kita ambil di acara Indahnya Ramadan hari ini untuk lebih kurang 22 hari ke depan. Ya insya Allah kita masih bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita untuk menggapai predikat ataupun gelar la'allakum tattaqun. Kami yang bertugas di hari ini, saya Sahrial Pairun bersama sahabat-sahabat kami, kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa, masa-masa indah bersama keluarga. Semoga insya Allah kita akan dapat berjumpa kembali di esok hari dalam acara Indahnya Ramadan. Terima kasih.